Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik tercinta dimanapun Anda berada. Kali ini Bapak akan mengajarkan tentang IPS paket A. Nah, dengan materi adalah Indonesia pada era globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global, nah, yang artinya mendunia. Nah, ya. Sementara kata isasi berarti adalah sebuah proses. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi berarti suatu proses masuk ke ruang lingkup dunia. Jadi sesuatu yang mengglobal, sesuatu yang mendunia istilahnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian globalisasi yang dapat digunakan sebagai acuan. Nah, globalisasi adalah suatu proses di mana setiap orang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui radio, surat kabar, majalah, televisi, komputer, internet, dan telepon seluler atau yang biasa kita sebut handphone. Nah, yang B-nya, globalisasi adalah suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara. Nah, karena arus teknologi komunikasi dan informasi dari negara lain. Jadi intinya, tidak ada satupun negara yang bisa menutup diri dari pengaruh negara lain. Oke. Globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita tentu sudah tahu ya, di setiap kehidupan bermasyarakat ini pasti ada televisi, satelit komunikasi, telepon, komputer, dan internet. Kita sekarang membahas tentang dampak globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, perubahan perilaku masyarakat seperti gaya hidupnya. Nah, contohnya ya, misalnya masyarakat gaya mereka sehari-hari cenderung bergaya hidup mewah karena dia mengikuti gaya modern atau gaya-gaya globalisasi, contohnya dari fashion, makanan, terus ya gaya hidupnya semua jadi berubah. Yang akhirnya membuat dia ingin memiliki segalanya dan terkesan boros dan rakus. Sehingga mereka sulit untuk menyesuaikan kebutuhan mereka. Pendapatan mereka dengan kebutuhan mereka, yang akhirnya terjadilah yang namanya hutang, yang artinya berlebih besar pasak dari tiang, itu istilahnya. Nah, globalisasi dalam bentuk transportasi. Nah, di dalam transportasi sendiri dulu kita biasanya pengen keluar, pengen sekolah, biasanya kita berjalan kaki itu ke sekolah. Nah, dengan adanya globalisasi muncullah sepeda, muncullah motor, muncullah mobil. Nah, terus ada lagi kereta api, ada lagi bus. Nah, macam-macam jenis transportasi mulai dari darat, udara, air. Oke. Jadi kalian sudah paham ya. Semua itu adalah dalam bentuk globalisasi. Dulunya kita hanya berjalan kaki dengan 1 menit, dengan ada apa? 30 menit berjalan kaki ke sekolah. Terus dengan adanya motor, kita menjadi cukup dengan 5 menit nyampe ke sekolah gitu. Jadi dampak positifnya adalah kita menjadi memiliki waktu yang lebih efisien gitu, lebih lebih cepat. Jadi kita nggak terlambat ke sekolah, nggak terlambat pergi kerja dengan adanya motor tersebut. Terus dampak negatifnya pasti ada. Nah, segala sesuatu yang ada positifnya pasti juga ada dampak negatifnya. Nah, apa aja dari segi transportasi ini dampak negatifnya adalah dengan adanya banyaknya transportasi sekarang ini membuat polusi udara semakin kotor ya. Belum lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akibat lalainya pengendara. Nah, kurang pahamnya aturan lalu lintas. Itulah dampak negatif dari transportasi dalam bentuk globalisasi. Terus kemudian komunikasi. Nah, dulu kita cenderung berkomunikasi itu mau ngantar sesuatu tatap muka dulu, jumpai, bersilaturahmi istilahnya ya. Saya mau ke tetangga A, ke tetangga B. Nah, kita itu bersilaturahmi, ingin menyampaikan sesuatu, jadi harus bertatap muka dulu, harus berjumpa dengan orangnya tersebut. Nah, sekarang tidak perlu lagi untuk berjumpa, karena adanya handphone, internet, segala macam. Sehingga kita mau berjumpa dengan sanak family juga bisa melalui handphone saja. Singkat dan efisien. Nah, terus apa dampak negatifnya anak-anak? Komunikasi kita sekarang bertatap muka dengan internet gitu. Kita tidak pernah
lagi berjumpa dengan orang tersebut secara langsung gitu. Artinya adalah ruang lingkup kita tuh semakin sempit. Cuman terkesan luas ya karena ada internet gitu. Kita cuma duduk di rumah terus menyapa saudara kita, hai selamat malam, oke, semoga istirahat dengan tenang gitu ya. Jadi akhirnya kita dengan kontak fisik semakin berkurang. Akhirnya komunikasi kita hanya melalui telepon-telepon saja gitu. Jadi kita tidak bisa lagi mengenal tetangga kita seperti apa. Karena apa? Kita nggak pernah melihat dia secara langsung, hanya lihat melalui telepon aja, melalui internet gitu. Lihatnya di Facebook. Oke, begitu adalah dampak negatifnya, adalah kurangnya semua lebih mudah atau lebih gampang silaturahminya hanya dengan tatap muka saja. Padahal masih bagusnya itu adalah bersilaturahmi secara langsung. Terus dari segi pakaian, nah, celana jeans yang mendunia, t-shirt yang bisa ditemukan di mana saja. Nah, dari segi pakaian juga kita adalah banyak sekali fashion trend yang sekarang kita ingin beli karena model-modelnya kekinian. Jadi akhirnya contohnya adalah pakaian-pakaian minim, pakaian untuk perempuan ya. Akhirnya membuat dampak negatifnya itu sangat tinggi ya untuk Indonesia. Kita sampai lupa pakaian adat kita sendiri. Nah, kita hanya mengejar mode tren biar lebih elegan gitu, sehingga kita melupakan tradisi kita sendiri. Nah itu contohnya dari segi pakaian lah. Biasanya wanita yang muslim bisa lebih syar'i. Nah sekarang gara-gara adanya globalisasi, dampak negatifnya adalah mungkin lebih terbuka gitu. Nah itu adalah dari segi dampak negatifnya. Nah apa dampak positifnya dari pakaian-pakaian? Nah kita bisa memilih celana jeans atau t-shirt bisa ditemukan di mana saja sekarang, di mana di mall-mall semua ada. Kita bisa belanja sesuai keinginan kita. Nah, terus dari segi makanan, nah dampak globalisasi dari segi makanan yang positifnya dulunya kita hanya tahu adalah nasi gudeg gitu, nasi goreng, nasi pedas. Sekarang kan adanya globalisasi, kita sekarang jadi taunya KFC, Kentucky, McDonald, pizza, semua bisa kita tahu. Cuman dari segi negatifnya pasti banyak. Contohnya kalau kita dalam mengkonsumsi secara berlebihan, tas spaghetti, hamburger itu menjadi menu sehari-hari, itu contohnya tidak bagus untuk kesehatan kita. Atau itu namanya disebut fast food, artinya makanan cepat saji. Itu tidak bagus untuk kesehatan kita jika dikonsumsi sesering mungkin. Itu adalah dampak negatifnya. Terus bagaimana sikap kita menghadapi globalisasi tersebut? Nah, cara kita adalah boleh kita menerima semua informasi, boleh kita tahu segala halnya tentang globalisasi. Cuman ambillah baiknya, yang buruknya kita buang. Jadi tidak semuanya harus kita ngikutin tren modern segala macamnya. Kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kita ini siapa, budaya kita apa, dan kita bagusnya seperti apa. Itulah tentang globalisasi. Nah, oke. End slide. Oke, demikianlah materi kita kali ini.